Nah, selanjutnya untuk tanpa memperpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat Bapak Edo Yudhistira untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Edo, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada eh, Pak Ano dan Bu Egi yang tadi sudah menyampaikan pembukaannya. Eh, Biar semangat, mungkin saya mengucapkan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dosen yang hadir beserta peserta kuliah tamu ya Bu, istilahnya ya, di pagi hari ini. Tadi saya sempat dengar Pak Ano cerita ada istilahnya ya untuk mahasiswa di bisnis digital, big big disian, big bisian istilahnya tadi. Saya agak miss tadi ya. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Eh, Masih semangat kan teman-teman? Ya, saya anggap masih semangat ya. Masih Terima Bapak. kasih. Mungkin izin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa saya share dari pengalaman saya selama 18 tahun di IT dan bisnis digital. Sehingga nanti yang disampaikan tadi oleh Pak Ano dan Bu Egi, teman-teman bisa mendapatkan gambaran kira-kira nanti pada saat masuk ke dunia kerja atau bahkan nanti pada saat teman-teman memulai satu wirausaha atau startup itu kira-kira apa saja sih yang menjadi perhatian gitu, terutama nanti sesuai tema kita di pagi hari ini yaitu mengenai data driven management. Baik, izin saya share materinya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau kita bicara mungkin eh, bisnis digital ya. Bisnis digital itu tadi sudah disampaikan dan tadi di video juga saya lihat itu kalau teman-teman dari mahasiswa bisnis digital tentunya saat ini sangat relevan gitu dengan perpindahannya mindset dan transaksi di masyarakat ya yang tadinya masih manual menggunakan uang kartal dan sebagainya. Kami pun di bank juga di industri perbankan juga mengalami hal yang sama gitu, menyediakan layanan ke nasabah itu tidak bisa lagi dengan cara-cara lama, tapi sudah menggunakan hal-hal yang berbasis digital ataupun berbasis teknologi. Nah, untuk agenda di pagi hari ini, izin kalau apa namanya saya bisa sampaikan gitu ya, untuk data driven, eh, saya akan coba jelaskan khususnya untuk mengenai startup teknologi. Kenapa startup teknologi? Karena bisnis digital dan implementasinya nanti di teknologi, apakah itu di wirausaha maupun di dunia industri ataupun khususnya nanti misalnya perbankan itu akan sangat relevan. Kenapa nanti apa namanya data driven itu diperlukan? Bagaimana nanti mengatur strategi keuangan baik itu di startup maupun di perusahaan ya, dan bagaimana nanti teman-teman bisa menggunakan tools-tools yang ada apakah nanti di eh, apa namanya di perkuliahan ataupun nanti setelah di pekerjaan itu akan kita coba bahas ya nanti di pagi hari ini. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa hal mungkin mengenai startup ya dan eh, bagaimana keuangan di startup itu dan pendanaan model-model pendanaan yang ada dan contoh-contohnya nanti studi kasus di tentunya di startup lokal. Nah, yang startup lokal ini juga menarik kebetulan nanti salah satu contoh kasus yang coba kita bahas adalah mengenai IDN Media yang which is basisnya awalnya di kota Surabaya ya. Nah, tentunya saya juga akan coba eh, sambungkan gitu antara startup teknologi dan tadi kita bicara keuangan dan data driven dengan payment system gitu. Nah, ini akan sangat relevan di industri kami saat ini di dunia perbankan karena kalau teman-teman lihat dulu kan 2016-2017 ya waktu startup teknologi fintech dan startup teknologi itu mulai menjamur dan banyak bermunculan gitu ya. Pertanyaannya kan apakah bank melihat itu sebagai
kompetitor gitu kan. Nah, pada perkembangannya kan dengan kondisi yang ada sekarang, eh, yang ada adalah sinergi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau Bapak Ibu juga lihat gitu, antara startup yang ada sekarang tidak bisa meninggalkan perannya bank gitu. Walaupun ada bank digital, eh, ada fintech gitu ya, ada apa namanya digital lending dan sebagainya gitu. Tapi perannya bank kami di industri itu bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan startup yang ada. Nanti kita akan bahas juga. Nah, kalau kita lihat ya, ini sedikit peta mungkin yang startup. Ini memang tidak hanya khusus di teknologi, tapi peta startup yang ada saat ini gitu, yang sekarang sudah mencapai. Sebenarnya yang ada beberapa startup yang tidak masuk di list ini karena sudah di atas unicorn ya, kayak seperti Gojek, apa namanya, eh, Shopee dan sebagainya. Tapi eh, kalau kita lihat sekarang kan seperti Traveloka, OVO, OVO kan banyak di payment ya. Dana ini memang mulainya eh, beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang mereka sudah bisa mencapai dengan status unicorn. Nah, nanti apakah kita bicara scale up ya, mulai dari mereka mulai seperti apa, tahapannya seperti apa, sampai nanti bisa di status ini, nanti kita akan bahas juga. Nah, kalau beberapa startup yang ada sekarang di level di bawah unicorn itu memang cukup banyak ya. Dan ini eh, tidak hanya perbank. Kalau dulu mungkin banyaknya di fintech ya, financial technology. Tapi sekarang pun seperti apa namanya Sayurbox, Fore dan lain-lain itu juga eh, cukup disertifikasi gitu antara financial teknologi dan non finansial gitu. Tapi semuanya yang pasti berbasiskan teknologi. Nah, tadi kan kita bicara bagaimana menggunakan data Bisa dan maksa, memanage ya. Nah, kalau bisa teman-teman itu. lihat ya, kalau saat ini ini adalah realita yang ada di lapangan khususnya untuk startup. Jadi banyak startup yang gagal bukan karena produknya yang buruk gitu, tapi karena eh, masalah keuangan justru. Dan ya tentunya kalau masalah keuangan kita bicara tentang manajemen Bisa keuangan anjing. juga ya. Jadi dari Ah, eh, data yang ada itu hampir 50% lebih eh, bermasalah dan gagal karena masalah keuangan tadi. Jadi kalau kita bicara keuangan, ini menjadi salah satu hal yang cukup penting di manage ya di startup teknologi. Nah, lalu yang kedua, ini juga menjadi apa namanya strategi tadi gitu. Kalau kita bicara apa namanya startup ya, tadi kan ada urutannya itu antara OVO, tadi saya juga sampaikan Gojek dan sebagainya. Memang strategi di awal itu banyak yang burn cash kan. Jadi pendanaan yang mereka dapat di awal dan modal yang di awal itu digunakan untuk ekspansi. Nah, tapi ini juga harus hati-hati, jangan sampai nanti ekspansinya malah kebablasan, tidak dimanage dengan baik sehingga terjadi yang namanya burn cash ini. Jadi modalnya habis untuk eh, apa namanya akuisisi akuisisi user base saja, tidak eh, continuously ke depan gitu, tidak survive di kemudian hari. Nah, dari dua hal yang tadi makanya bisa kita ambil poin bahwa manajemen keuangan itu adalah fondasi agar bisnis berkelanjutan. Nah, kalau ini menjadi patokan mindset di awal untuk nanti teman-teman masuk ke industri ataupun ke wirausaha, ini memang harus dimulai dari awal. Jadi tidak bisa menjadi satu hal yang apa dipikirkan kemudian gitu, tapi eh, 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 harus ditentukan di awal bagaimana teman-teman nanti akan memanage keuangan di perusahaan ataupun di industri yang nanti teman. Nah, karena hal tersebut ya, tiga hal tersebut menjadi hal yang krusial. Startup teknologi itu nanti pada saat teman-teman masuk, apa saja sih yang menjadi apa namanya tantangannya gitu. Jadi
kalau bicara startup tentunya modal ya. Kalau kita ini ini tidak hanya startup sebenarnya, tapi bisnis in general tentunya modal awal itu yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana sih kita bisa mendapat eh, ya tentunya modal itu kan terbatas ya, eh, tidak ada namanya yang modal tidak terbatas gitu. Karena terbatas ini maka manajemennya tadi harus bagus gitu. Nah, kalau eh, nanti teman-teman memutuskan misalnya saya akan membuat satu startup gitu. Nah, tentunya nanti apakah nanti menggunakan modal sendiri gitu ya, ataupun eh, menggunakan dari angel investor ataupun VC funding, itu yang nanti menjadi dasar untuk perkembangan tadi. Nah, karena ini terbatas, makanya harus hati-hati gitu, karena eh, jangan sampai nanti kalau menggunakan dana pribadi itu bisa apa tidak terkontrol ya. Nah, yang kendala kedua, cash flow. Ini juga masih terkait dengan pendanaan, ya. Jadi karena cash flow-nya tidak stabil di awal, yang namanya bisnis itu kan ada apa? Ada eh, apa namanya? Ada skalanya ya, atau ada tahapannya gitu. Nah, pada saat di awal eh, pembisnisnya itu, jadi kalau di awal ini kan biasanya belum stabil ya di awal ini kan. Nah, ini kan masih mencari pasar, mencari customer base, mencari model bisnis yang sesuai gitu. Makanya tantangannya di awal itu harus diperhatikan untuk pendanaan maupun produknya. Nah, nanti setelah ke depan di sini kan biasanya tahap kedua ini kan untuk ekspansi. Nah, untuk ekspansi ini juga nanti akan eh, meningkatkan yang awal itu sudah ada untuk expand. Tadi kan kita bicara skala bisnis ya, itu juga membutuhkan manajemen dana yang bagus. Nah, nanti harapannya bisa masuk ke yang sudah mature ini, tahapan ketiga ini. Pada saat sudah mature nanti eh, bisnisnya itu sudah cukup stabil untuk bisa berjalan dengan continue. Tapi bukan berarti tidak tetap di manage ya, karena kan namanya siklus produk ataupun siklus bisnis itu tetap harus dijaga risiko-risiko yang ada seperti kompetitor, perubahan di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu yang kedua tadi ya. Nah, yang ketiga, dana darurat ini juga penting. Dan darurat karena yang namanya perusahaan ataupun bisnis itu yang tentunya ada hal-hal yang di luar perkiraan. Nah, jangan sampai nanti tidak ada cadangan dana untuk keadaan tidak terduga gitu. Kalau misalnya kalau nanti bisnisnya startupnya di apa di bagian perawat apa manufaktur gitu ya misalnya tiba-tiba ada peralatan yang rusak ataupun kalau mengandalkan infrastruktur IT teknologi tiba-tiba apakah eh, infrastrukturnya server jaringan dan sebagainya itu menyebabkan kebutuhan adanya tambahan dana sehingga harus punya dana darurat tadi. Nah, yang keempat juga tadi kalau kita bicara tadi tantangan ya pada saat eh, biaya tadi membengkak dan tanpa dikontrol, makanya butuh perencanaan yang bagus untuk memitigasi hal ini. Sehingga eh, apa namanya tidak ada pengeluaran yang tidak di luar rencana. Memang ini cukup berat tantangannya nanti khususnya untuk pada saat nanti teman-teman misalnya memulai satu startup ya. Karena kenapa? Karena biasanya nanti akan ada eh, apa namanya eh, bukan godaan ya apa tiba-tiba oh ini kalau kita ambil keputusan yang ini maka kita akan dapat growth yang cukup besar gitu ya misalnya masuk ke satu market gitu. Nah, tapi untuk masuk ke satu market itu butuh biaya yang cukup besar. Nah, ini biasanya godaannya di situ. Ya memang tidak ada apa ya istilahnya no free lunch ya. Jadi kalau kita mau ekspektasi sesuatu tentunya butuh ada biaya, tapi biaya ini harus tetap dikontrol dengan baik. Jadi jangan sampai ekspektasi dan yang kita harapkan tidak sesuai dengan effort atau biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, ini juga yang terakhir tantangannya adalah untuk teman-teman nanti di eh, apa masuk ke startup itu biasanya untuk keuangan pribadi dan bisnis ini agak agak tricky nih antara pembagiannya gitu. Jangan karena misalnya tadi kan modal awal modelnya nanti kita bahas yaitu ada yang namanya bootstrap gitu. Nah, pada saat modalnya itu dari
founder atau dari eh, teman-teman yang punya startup gitu, itu harus dijelaskan, harus ada pemisahan yang jelas tuh antara pribadi dan bisnis. Jangan sampai nanti ketukar-tukar gitu, uang pribadi dimasukin ke bisnis, ataupun pada saat nanti ada apa namanya income dari bisnis gitu, itu dianggap masuk ke keuangan pribadi. Dan karena hal ini sudah pasti harus dikelola dengan baik dan dengan pemisahan yang jelas tadi. Nah, kenapa salah satunya juga nanti pemisahan ini harus jelas? eh, Ya ini kami juga di industri perbankan itu sangat perlu gitu, karena industri perbankan itu highly regulated kan, kalau teman-teman tahu. Jadi semua pencatatan, semua apa namanya pemasukan, pengeluaran, profit, biaya dan sebagainya itu harus dikelola dengan baik, karena ini juga nanti dikontrol sama regulator ya, BI dan OJK gitu. Nah, nanti tentunya di perusahaan yang teman-teman ataupun nanti di startup yang teman-teman bangun, pasti kan ada regulasinya juga gitu yang mengatur hal tersebut. Nah, kalau di awal pemisahan ini tidak dilakukan, itu akan menjadi risiko gitu untuk nanti pelaporan ke regulator dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan yang biasanya dihadapi oleh startup teknologi. Oke. Nah, tadi kita bicara tantangan ya. Bagaimana kita bisa apa namanya mengelola manajemen keuangan gitu. Nah, ini eh, mulai kita lihat implementasi nanti ke data ya. Ini sebenarnya secara umum tentunya ini basic manajemen keuangan di satu perusahaan ataupun satu organisasi ataupun institusi. Nah, yang pertama cash flow ya, harus cash. Nah, ini harus dijadikan perhatian, karena ya yang namanya tujuan perusahaan atau tujuan organisasi kan tentunya apa namanya menghasilkan profit kan, sehingga dipastikan akan lebih banyak arus kas masuknya daripada yang keluarnya gitu. Nah, kalau eh, cash kalau demikian kan menjadi cash flow positif ya. Nah, kalau cash flow positif ini itu yang apa namanya bisa membuat si satu institusi atau startup tadi bertahan. Nah, memang kita bicara tadi fase ya, ada tahapan di awal dan sebagainya. Memang ada beberapa saat arus kas ini akan menjadi negatif. Tapi dengan perencanaan nanti budgeting dan pencatatan yang bagus, harusnya ini akan bisa disesuaikan ataupun dirubah gitu dengan strategi yang ada, sehingga itu akan menjadi cash flow positif. Ini ini juga harus bagus nih apa namanya cara pencatatannya. Nanti kita bahas ya, kira-kira tools-tools apa saja yang bisa membantu membantu teman-teman nanti pada saat implementasinya gitu. Nah, yang kedua, ini kita bicara mengenai budgeting. Budgeting ini, kalau budget itu kan berarti perencanaan kan, perencanaan baik itu pemasukan maupun pengeluaran gitu. Jadi itu juga harus clear dan terencana dengan baik gitu. Semua eh, kebutuhan gitu, misalnya apakah untuk penggajian ataupun untuk pengembangan produk, pemasaran, ataupun infrastruktur dan sebagainya, itu harus detail dan dicatat dengan baik dan benar gitu, apa namanya budgetingnya. Pengeluaran juga sama gitu, kontrol biaya, terus mana yang menjadi prioritas oleh eh, apa namanya teman-teman sebagai founder gitu ya, mana yang menjadi prioritas, saya masuk ke market yang mana gitu kan, dengan misalnya ada pilihan beberapa market, saya mau masuk ke market yang mana. Market A punya eh, budgeting dan outcome sekian gitu kan, itu harus direncanakan. Market B juga sama, jadi nanti teman-teman bisa memutuskan kira-kira strategi apa yang akan diambil, sehingga bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan tadi arus kas tadi ya, yang harapannya bisa positif segera gitu. Nah, di budgeting juga harus ada yang memang ada yang terencana, tapi juga jangan lupa tadi emergency ya, ada juga yang harus di luar rencana, itu juga dibudgetkan gitu. Nah, jangan sampai budgeting itu tujuannya itu tadi, jangan sampai overspending gitu, karena dengan budgeting yang bagus, kontrol biayanya bisa eh, dilakukan gitu. Nah, toolsnya untuk cash flow dan budgeting tadi adalah
pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan inilah yang menjadi kontrol dan em, alat evaluasi teman-teman gitu. Apakah cash flow kita itu sudah bagus, sudah trennya meningkat terus, budgetingnya sudah bagus atau belum, planningnya gitu kan. Dan itu kan selalu namanya perencanaan itu selalu direview kan. Apakah tiap bulan, tiap quarter atau semester dan tiap tahun. Nah, dengan pencatatan yang baik ini maka kontrol dan evaluasinya bisa berjalan dengan bagus. Nah, eh, pencatatan ini juga menjadi gambaran gitu. Kalau laporan keuangan startup teman-teman itu eh, lengkap dan bagus, sehingga nanti pada saat misalnya mau menambah modal gitu ya, ketemu dengan investor ataupun dengan pemodal, itu mereka tentunya butuh data-data yang menunjukkan kalau perusahaan teman-teman itu profitable, planningnya bagus dan sebagainya. Makanya laporan keuangan dari awal yang clear dan lengkap itu sangat membantu untuk ekspansi ke depan nanti. Nah, karena tiga hal ini ya dari arus kas, budgeting dan pencatatan ini, semuanya kan adalah data ya. Ke arus kas tadi keluar masuk, ya kan ada biaya yang keluar, ada yang biaya yang masuk gitu kan. Nanti budgeting juga sama tuh, berapa persen, persentase yang bisa apa namanya, bisa terdeliver. Pencatatan juga apa saja yang baik itu pengeluaran, pemasukan. Nah, inilah yang nanti akan bisa diolah menjadi data driven tadi. Nah, kalau teman-teman sudah cukup rapi gitu ya arus kas, budgeting dan pencatatan, maka pada saat mengolah datanya untuk mengambil keputusan itu akan menjadi lebih lebih mudah gitu. Nah, data driven ini yang menjadi mindset kenapa tiga hal tadi harus dilakukan dengan baik dan benar gitu. Eh, apa namanya? Karena kalau kalau datanya teman-teman tidak clear ataupun masih belum lengkap, nanti hasil analisa yang dihasilkan dari data ini tentunya juga tidak akan optimal gitu. Makanya di awal itu harus menjadi budaya di perusahaan teman-teman nanti. Oke, itu yang mengenai manajemen keuangan ya. Nah, tadi kita sempat bahas yang namanya pendanaan gitu. Nah, kalau di startup itu ada beberapa jenis pendanaan ya. Yang top 3-nya itu ada tiga ini kan, ada bootstrapping, angel investor sama venture capital ya. Kalau lainnya ini ada beberapa hal tapi mungkin ini tidak tidak banyak di industri startup. Kalau bootstrapping eh, ini modal sendiri ya, berarti kan dari founder biasanya eh, punya modal yang cukup untuk eh, apa namanya melaunching startupnya. Memang ini keunggulannya ya dia eh, apa namanya teman-teman itu tidak tergantung orang lain kan, semua keputusan ditentukan sendiri gitu dan cost-nya biasanya tidak cukup besar juga di awal. Cuma memang ada risiko tinggi tadi kalau di apa namanya manajemen keuangan tadi tidak bagus kan, tadi kita bicara overspending, memastikan ada dana darurat dan sebagainya dan lain-lainnya. Makanya karena ini bisa dibilang single reliance ya ke founder, risikonya cukup tinggi. Nah, kalau angel investor dan venture capital ini sebenarnya mungkin mirip ya. Cuman bedanya angel investor itu satu individu atau kelompok tertentu gitu ya, dan ada mentoringnya gitu, yang apa, yang membantu teman-teman eh, melakukan startup tadi gitu. Nah, kalau bootstrapping ini contoh tadi kan bootstrapping ya, contohnya itu kayak Bukalapak di awal-awal ya, sama Ahmad Zaki waktu itu dia masih menggunakan modal sendiri. Nah, untuk angel investor, venture capital mungkin contohnya yang tadi sudah besar gitu kan. Kalau kita lihat tadi ada Gojek, ada apa namanya Traveloka dan sebagainya. Ini yang apa punya modal yang cukup besar untuk bisa berkembang. Memang risikonya bukan risiko, apa namanya poin lainnya ya kalau menggunakan angel investor atau venture capital, kontrolnya tadi ya tentunya dibagi karena mereka biasanya
akan berinvestasi tapi dengan harapan punya apa punya peran untuk menentukan strategi, menentukan keputusan dan sebagainya. Nah, apakah hal itu nanti eh, teman-teman yang membuat startup inginkan atau bukan, yaitu menjadi harus hal yang menjadi pertimbangan pada saat nanti menentukan pendanaan awal. Nah, eh, apakah ini salah satu juga tidak sih, bisa jadi mungkin di awal teman-teman mulainya dari bootstrapping dulu gitu. Tapi pada saat nanti siklus, tadi kan kalau kita bicara ada 3 siklus ya, awal sama scale up dan nanti sudah mature gitu. Nah, pada awal scale up itu bisa jadi si yang tadinya teman-teman melakukan bootstrapping karena modalnya terbatas tapi mau scale up tidak ada, tidak bisa lagi gitu ya. Itu sangat dimungkinkan untuk melakukan strategi yang kedua atau ketiga ini gitu. Apakah dengan cari angel investor ataupun cari venture capital sehingga scale up-nya bisa lebih luas lagi. Tapi dengan tadi itu ya, dengan caveatnya gitu, apakah nanti teman-teman mau membagi kontrolnya atau membagi decision dan sebagainya. Nah, pada saat nanti sudah mature pun ya namanya apa bisnis itu kan kita harapannya kan selalu berkembang ya. Jadi hal-hal ini masih akan menjadi pertimbangan di fase-fase tahapan-tahapan berikutnya. Oke, nah bagaimana kita bisa memastikan tadi kalau kita bicara apa data ya, kan tadi saya cerita data ataupun behavior ataupun budaya berbasiskan data itu harus dimulai dari awal. Nah, apa apa yang bisa kita manfaatkan dengan teknologi ya terutama untuk memastikan kalau data-data tadi itu ada lengkap dan bisa dianalisa dan bisa menjadi decision faktor kita untuk mengelola perusahaan kita tadi gitu. Nah, yang pertama toolsnya ya tentunya ini untuk memanage keuangan ada beberapa sistem ya. Mungkin kalau teman-teman di awal apa melihat apa tuh namanya manual dulu gitu ya. Pak, saya kan startup saya itu cuma 3 orang, 5 orang gitu ya. Misalnya eh, melakukan service digital gitu ya. Apakah harus menggunakan eh, software akuntansi khusus gitu misalnya? Ya bisa saja mungkin misalnya mulai dari pakai menggunakan Excel atau Google Sheet dulu ya. Tapi yang namanya Google Sheet atau Excel itu pasti ada suatu saat pasti akan ada keterbatasan. Jadi lebih baik di awal sudah apa namanya yang namanya akuntansi itu sudah menggunakan sistem yang baik sehingga datanya lebih lengkap. Nah, yang Nah, yang kedua, nah, yang kedua toolsnya juga tentunya mengenai eh, transaksi keuangan tadi. Nah, ini yang kami di perbankan juga bisa membantu untuk teman-teman apa namanya tadi eh, melakukan apa eh, sorry ya melakukan yang namanya penerimaan payment gitu. Nah, kalau di bank kan tadi saya cerita ya eh, kami tidak melihat fintech ataupun startup itu sebagai kompetitor lagi, tapi yang ada adalah aliansi nih. Karena ujung-ujungnya kan kalau kita bicara payment system itu tentunya bank lah yang ber apa berperan gitu ya untuk menjadi apa namanya eh, mitra dari teman-teman tadi. Nah, tapi kalau kita bicara eh, payment gateway, tentunya apakah teman-teman eh, di startup tadi membangun payment gateway sendiri? Tentunya tidak gitu ya, karena sekarang banyak opsinya kan. Ada misalnya contohnya yang gede itu misalnya Mitrans gitu sama Doku gitu ya. Jadi pada saat nanti teman-teman startup itu membutuhkan pembayaran dari user eh, dari digital banking dan payment gateway inilah yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan eh,
pembayaran ya dari user tadi gitu. Itu yang apa namanya diharapkan. Nah, eh, finansial juga, dashboard finansial ini juga menjadi poin penting karena yang namanya tadi itu kan pelaporan tadi ya. Nah, jangan kalau ada dashboard ini helikopternya warnanya ungu ya. Nah, kalau ada yang namanya dashboard tadi, overview ya dari kondisi finansial teman-teman, perusahaan teman-teman, maka yang namanya burn rate ataupun runway ataupun runway itu misalnya udah siap nanti untuk expand ya, ataupun burn rate-nya, modal, jadi bisa dilihat trennya itu, oh kira-kira perusahaan saya itu bisa survive misalnya 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan gitu. Ini butuh dashboard finansial yang ada overview untuk kondisi finansial perusahaan teman-teman. Nah, apalagi sekarang ya, poin keempat ini, toolsnya, otomasi. Otomasi ini yang saat ini dengan banyaknya tools-tools yang ada gitu ya, termasuk berbasiskan teknologi, AI, dan sebagainya, otomasi untuk invoicing, payroll gitu, maupun analitik keuangan ini eh, bisa dibantu oleh tools berdasarkan teknologi yang membantu otomasi tadi. Contohnya misalnya invoicing gitu. Nah, ini tidak perlu lagi karena sudah by tools ya. Invoicing itu bisa menjadi otomatis gitu. Begitu si pelanggan selesai menggunakan service, maka invoice-nya dikirim. Misalnya kalau eh, apa namanya usernya perusahaan juga ya, sehingga nanti mereka bisa melakukan pembayaran dan sebagainya. Payroll juga sama gitu. Kalau kita bicara tadi ada software akuntansi, apa namanya penggajian untuk apa karyawan perusahaan itu juga bisa dilakukan secara otomatis. Eh, Analisa keuangan ini juga sama. Jadi yang tadi kan dari dashboard tadi data-datanya sudah ada, lalu analisa keuangannya misalnya bisa di forecast nih, profit forecasting ataupun tadi misalnya contohnya gini, services startup saya sekarang saya mencharge misalnya subscription ya, subscription base. Tiap bulan orang bayar 35.000 mendapatkan fitur A, B, C, D gitu ya, mungkin dengan tiering dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika saya menaikkan atau menurunkan pricing tadi gitu. Nah, dengan tools analitik keuangan ini dan didukung tadi apa data analytics, big data dan sebagainya, itu bisa dilakukan sehingga eh, tidak apa trial and error gitu. Coba berubah harganya dari 35.000 jadi 50.000, nanti bagus atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa dimitigasi dengan adanya tools-tools analisa tadi sehingga bisa di forecast nih kalau saya naikin harga, saya apakah loss customernya berapa persen gitu kan, tapi karena lossnya sekian persen dengan harga yang naik, tapi saya sebenarnya secara bottom line itu akan tetap tetap naik gitu di perusahaannya. Itu yang tools analitik ini nanti akan bisa membantu teman-teman. Nah, anomali finansial juga bisa dibantu nih dengan tadi ini karena sekarang kan banyak apa namanya AI ya yang membantu gitu. Jadi kalau misalnya kenapa tiba-tiba keluar banyak ataupun pemasukannya tiba-tiba kenapa sedikit gitu, apakah ada masalah dengan produknya atau layanannya dan sebagainya, itu nanti akan bisa dibantu oleh tools analisa tadi. Baik, itu pemanfaatan teknologinya. Nah, lalu mungkin kita coba lihat ya di startup lokal sendiri gitu. Kalau kita lihat, ini saya ambil contohnya 3 yang bisa mewakili tadi dari apa strategi keuangannya maupun eh, pemilihan buat pendanaan awal ya. Jadi kalau contohnya Bukalapak memang saat ini sudah IPO kan, tapi perjalanan mulainya Bukalapak itu dari apa namanya 2009 atau 2010 awal itu eh, mulainya dengan bootstrapping gitu. Jadi modalnya dikeluarkan atau disediakan waktu itu oleh foundernya sendiri. Nah, eh, mulai berkembang ya e-commerce dan sebagainya gitu sehingga trennya e-commerce ya dan sebagainya sehingga bisa IPO di tahun 2021. Nah, ini yang
bisa dicontoh, jadi contoh memang awalnya bootstrap di Bukalapak, tapi seterusnya kan ada pendanaan-pendanaan tambahan ya sehingga bisa scale up gitu. Ini yang bisa menjadi contoh apa salah satu startup dengan awal bootstrap yang bisa terbilang sukses ya. Nah, kalau Gojek ini mungkin nggak perlu saya cerita lebih banyak, panjang lebar, karena teman-teman pasti udah tahu ceritanya juga. Yang mulainya cuma call center ya, jadi pesan ojeknya masih baik telepon waktu itu, sehingga sekarang bisa berbasiskan super apps, eh, dan sama juga gitu, karena banyak pemodalan tambahan, sehingga scale up-nya eh, lebih lebih cepat dan lebih masif gitu. Tadi burn rate, promo dan sebagainya gitu, menambahkan customer base gitu. Nah, cuma memang kalau kita bicara eh, apa namanya sustainability ya, sustainability itu harus dipastikan kalau yang namanya apa strategi dalam tanda kutip misalnya tadi ya promo bakar duit dan sebagainya itu jangan harus ada saat di mana si visi tadi yang memberikan modal pasti ekspektasinya kan kapan nih apa namanya investasi saya kembali gitu. Jadi di planning keuangannya itu harus jelas kapan nanti si perusahaan ini akan mulai profitable gitu. Karena itu kan akan menjadi dasar untuk apakah nanti scale up lagi ataupun mulai mature dan sebagainya. Nah, Gojek itu juga punya proposisi yang unik karena mereka juga membangun apa kalau memang istilahnya super app ya, karena unit bisnisnya juga tidak hanya single single service gitu, tapi ada beberapa beberapa service yang dijalankan, dan itu tidak hanya apa namanya eh, tidak serta-merta akan sustain terus gitu. Kalau teman-teman dulu ingat kan Go Massage tuh, nah itu saya termasuk salah satu penggunanya dulu, kalau teman-teman pernah pakai kan dulu. Sekarang udah nggak ada kayaknya Go Massage. Terus ada Go Clean, kalau teman-teman dulu ingat kan Go Clean. Nah itu kan unit di dalam Gojek yang eh, apa namanya berdiri tetap dalam Gojek, tapi sebenarnya dia punya bisnis model yang berbeda dengan primary bisnisnya Gojek, yaitu itu tadi apa ojek motor, mobil, GoFood gitu ya. Nah, itu kan ditambahkan layanan-layanan lain. Nah, apakah layanan itu cocok gitu, yang kayak GoFood itu sampai sekarang masih ada, tapi mungkin ada beberapa hal yang eh, tidak relevan lagi saat ini gitu ya. Misalnya kayak tadi Go Clean, atau tidak sustainable gitu ya, atau tidak profitable. Sehingga eh, founder berdasarkan, baik lagi nih kita bicara data ya, berdasarkan data-data yang ada, user take up rate-nya berapa, promo yang dikeluarkan berapa, biayanya sebagainya, sehingga diputuskan oh itu unit bisnisnya tidak sustain gitu, sehingga tidak ditawarkan lagi ke eh, customer. Nah, yang menarik eh, di salah satu startup lokal itu adalah Idean Media. Nah, kalau Idean Media ini memang dia mereka strateginya dari awal adalah mengejar profit. Jadi siap ya tentunya, kalau kita bicara maksudnya bukan profit hanya profit ya. Kalau kita bicara income harusnya kan dari mana? Dari produk kan. Jadi kalau nanti teman-teman membuat satu startup, itu fokusnya adalah fokus prioritas pertama ya, itu adalah membuat produk yang bagus. Karena dari produk yang bagus itu baru nanti akan apa revenue itu akan datang, itu profit itu akan muncul. Yang kedua tadi baru fokusnya di manajemen keuangan, tapi fokus pertama adalah produk yang bagus. Nah, Idean Media itu bisa membuat produk yang diminati oleh masyarakat ya, khususnya milenial dan Gen Z gitu, sehingga dari awal mereka sudah profit gitu. Tidak ada apa eh, apa namanya mismanagement keuangan yang fatal gitu, sehingga dari awal sudah profit. Bagaimana caranya? Yaitu mereka menggunakan efisiensi gitu. Jadi eh, tidak mengeluarkan biaya yang besar gitu, tapi eh, profit yang didapat itu sudah cukup untuk mereka mengembangkan bisnis mereka gitu. Dan ini yang juga menjadi kunci juga, mereka banyak brand collaboration dengan brand-brand lain gitu, sehingga masuk ke ekosistem yang baru,
tanpa dengan keluar biaya yang besar, dan itu menjadi user base ataupun bisnis baru untuk mereka, sehingga saat ini arus kasnya Iden Media itu bagus, apa namanya, dan dari profit itu digunakan lagi untuk expand ke ekspansi bisnis baru. Nah, ini tiga hal ini mungkin yang bisa saya share ya mengenai contoh-contoh studi kasus di startup lokal. Kalau di luar mungkin banyak, tapi menurut saya dengan kondisi yang mirip di sini, tiga startup ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman nanti pada saat memulai perusahaan ataupun startup yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, ada, tadi kan kayak saya bicara eh, tahapan ya. Sebenarnya tahapan yang cukup krusial untuk manajemen keuangan, dan di mana data manajemen tadi berperan ya. Itu khususnya nanti di tahap kedua, tiga, dan empat ini. Jadi kalau di tahap satu ini kan biasanya kan implementasi dari ide, ya kan, untuk bisa nanti menjadi satu produk gitu kan. Nah, produk inilah yang nanti akan ditawarkan, apakah nanti menggunakan tadi bootstrapping ataupun investor dan sebagainya, itu akan ada nanti di tahap 2 gitu. Nah, tahap 3 dan 4 ini kan ekspansi kan, biasanya nanti seri seri A, seri B, seri C pendanaan berikutnya gitu. Tujuannya kan nanti tentunya untuk ekspansi. Nah, ekspansi ini harapannya nanti yang terakhir nih, yang kalau sudah mature gitu kan, apakah nanti IPO seperti apa, Bukalapak, Goto gitu ya, ataupun nanti di akuisisi gitu. Nah, karena ada beberapa jenis kan, kalau si founder merasa, oh, saya tidak bisa expand lagi nih, tapi dia merasa bisnisnya ini masih bisa berkembang. Nah, bisa jadi dia putuskan untuk itu dijual gitu, atau diekspansi oleh apakah kompetitor ataupun grup lain yang bisa, tentunya bisa membesarkan lagi bisnisnya tadi gitu. Nah, itu nanti juga harus menjadi salah satu pertimbangan yang diputuskan oleh teman-teman jika nanti startupnya sudah sampai di tahap yang kelima ini. Nah, mungkin saya mau side track atau side note dikit ya pada saat ekspansi itu. Eh, ada yang namanya founder mode sama manager mode. Nah, kalau kami di perusahaan gitu ya, yang seperti Bank DKI gitu atau bank-bank umum lainnya, rata-rata itu fokusnya adalah di manager mode gitu. Jadi manager mode itu tidak hanya eh, delegasi ya, ininya gitu, tapi juga struktur organisasinya juga sama. Kalau teman-teman lihat kan, masuk ke organisasi yang karyawannya sudah 5.000, 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Itu pasti ada jenjang karir, eh, apa namanya, struktur organisasi, delegasi, ya kan. Terus nanti juga ada yang namanya manajer, kepala divisi, kepala bagian dan sebagainya. Itu tentunya beda dengan tadi nih founder mode gitu misalnya. Kalau teman-teman mulai di startupnya apa, masih karyawannya masih 10 orang, 5 orang, 20 orang gitu. Sebagai founder itu kan masih bisa diskusi langsung dengan karyawannya kan. Jadi bisa one on one, bisa langsung dapat insight langsung, kira-kira ini bagus atau tidak gitu. Nah, itu beda pada saat nanti sudah ekspansi. Kalau kalau startupnya atau organisasinya sudah ratusan, ribuan, ya kan, sebagai founder nggak mungkin lagi dong, ya kan, satu-satu ketemu gitu. Makanya biasanya pindah ke yang namanya tadi manager mode nih. Jadi sebagai founder sudah mulai melakukan yang namanya delegasi gitu. Di bawah saya ada kepala, ada group head misalnya, atau ada kepala bagian, kepala divisi dan sebagainya. Cuman pasti eh, harus komunikasi yang bagus itu, sehingga aspirasi dari bawah maupun ke atas itu bisa terjalin dengan baik itu. Nah, ada saatnya di mana si founder nggak bisa melakukan itu karena dia eh, masih apa, istilahnya mungkin micromanage gitu. Jadi dia harus tahu nih yang dilakukan tiap orang itu apa sih gitu, dan feedbacknya dari semua timnya itu apa gitu. Apa namanya? eh, tapi kan
bisa jadi dia tidak cukup waktu ya untuk melakukan itu. Makanya nanti perubahan antara founder mode ke manager mode ini juga harus menjadi perhatian teman-teman nih kalau nanti suatu saat menjadi founder di startup gitu. Ataupun sebaliknya juga kalau misalnya teman-teman nanti menjadi bagian dari satu perusahaan startup maupun di industri gitu ya, antara dua hal ini juga masih apa namanya masih masih perlu diskusi gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau selalu manager mode itu aspirasi di bawah itu kurang bisa sampai ke atas gitu. Demikian juga sebaliknya arahan dari atas strateginya itu tidak trickle down ataupun jelas sampai ke bawah. Makanya biasanya kombinasi antara kedua hal ini yang menjadi strateginya gitu untuk memastikan semua orang di institusi atau di organisasinya itu eh, mengerti strategi perusahaan dan apa, bergerak ke arah yang sama. Oke, itu side note dikit ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara financing, baik lagi nih tadi ke data dan finance manajemen keuangan, tentunya tadi kan 2 dan 3 ini ya, di sini kan apa namanya uang ataupun transaksi yang dikelola itu cukup banyak gitu, sehingga mulai fokus kritikalnya itu di tahapan kedua dan ketiga ini untuk eh, pengelolaan keuangan. Oke, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan secara garis besar ya. Yang pertama adalah eh, strategi keuangan dengan berdasarkan data manajemen yang baik ya. Itu adalah fondasi bagi semua semua institusi lah, baik itu startup maupun industri, misalnya bank ataupun manufaktur dan sebagainya ya. Jadi yang namanya pengelolaan kas, pengelolaan anggaran, pembukuan yang baik itu akan membantu startup ataupun perusahaan bertahan dari eh, risiko-risiko yang ada gitu ya. Nah, jadi misalnya ada kendala ataupun pada saat dia nanti akan berkembang. Walaupun tantangan finansial itu ada, ya kan, tapi dengan strategi yang tepat, eh, tentunya itu bisa diatasi dengan baik. Nah, yang kedua, eh, kita harus belajar dari contoh tadi gitu. Tadi kan kita bahas ya ada Bukalapak, Gojek, IDN Media gitu. Nah, kalau dengan apa namanya kita lihat contoh-contoh kasus tadi, itu yang namanya strategi yang pasti ya kan tidak ada solution yang one fit for all kan. Jadi namanya solusi itu harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan maupun resource yang ada pada saat itu gitu. Jadi dari contoh-contoh kasus tadi, oh nggak hanya oh harus misalnya harus bootstrap, gitu. Nggak juga, atau harus angel investor ataupun VC funding nggak harus juga. Jadi bisa jadi kombinasi ataupun menyesuaikan dari kondisi yang ada. Nah, eh, tapi yang pasti kalau tadi startup-startup contoh yang kita lihat, itu mereka menerapkan disiplin finansial. Jadi semua pencatatan, budgeting, tadi kan ada 3 hal ya, pelaporan itu dilakukan dengan baik gitu. Kenapa mereka ya kalau nggak baik, nggak mungkin dong mereka dikasih funding kan oleh VC gitu. Makanya karena dengan adanya data manajemen yang bagus, dengan apa pengelolaan keuangan dan strategi yang bagus, makanya mereka dipercaya untuk diberikan modal. Nah, eh, jangan lupa tadi satu hal lagi kalau yang namanya strategi tadi ya, strategi tadi gitu berdasarkan data ini itu juga akan menjadi eh, apa namanya decision making yang bagus gitu untuk diterapkan. Jadi nggak sekedar hanya dari insting gitu atau dari ini gut gut feel saya bilang saya harus ke sini atau kemana gitu. Tapi juga sudah tadi kan kita kita bicara data manajemen ya, tapi sudah menjadi data driven dan itu menjadi budaya di perusahaan ataupun di institusi teman-teman nanti gitu. Nah, eh, karena itu menjadi apa, behavior ya dan menjadi apa kebiasaan. Nah, itu memang harus dimulai dari
diri sendiri ya kan. Kalau kita bicara skala kecil nih, diri sendiri tuh, saya hari ini mengeluarkan apa, saya dapat masukan apa, misalnya kalau yang sudah bekerja ataupun kalau yang masih apa namanya dibiayai orang tua gitu, saya dapat dari orang tua berapa, pengeluaran saya berapa gitu, itu dibiasakan dari diri sendiri dulu gitu. Nanti kalau teman-teman misalnya sudah berkeluarga, itu sama juga skalanya lebih kompleks kan daripada diri sendiri gitu. Ada apa suami, ada istri, ada anak, ada rumah dan sebagainya gitu. Tapi pencatatan pengeluaran keluarga itu sebenarnya itu bisa menjadi seperti mini startupnya gitu, bisa menjadi mini korporasinya. Ada income, ada outcome, ya kan ada budgeting dan sebagainya. Itu bisa menjadi budaya sendiri gitu. Nah, kalau budaya data driven itu sudah dilakukan dari awal ya, baik itu tadi pribadi, keluarga, pada saat nanti masuk ke mana ke perusahaan ataupun masuk ke wirausaha dan sebagainya, itu mindset data drivennya sudah tertanam gitu. Dan kalau nanti teman-teman sebagai founder, nah itu bisa di apa di drive agar timnya juga menggunakan budaya yang sama gitu. Sehingga satu satu mindset nih, kalau data itu adalah menjadi penting untuk eh, apa namanya baik memonitor kondisi sekarang gitu kan, melihat historinya kita ke belakang gitu, maupun untuk merencanakan eh, strategi ke depan gitu. Itu semua membutuhkan budaya data driven gitu di di kehidupan sehari-hari, khususnya nanti untuk di korporasi ataupun di perusahaan startupnya. Nah, saya mungkin sebelum apa namanya penutup ya, eh, saya coba apa namanya buat teman-teman nih yang ada di teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di aktivitas kampus kan tadi prinsip keuangan data driven itu coba dilakukan penerapannya gitu. Jadi sudah awal itu sudah ada namanya penerapan prinsip keuangan dan sebagainya. Nah, tadi juga belajar dari studi kasus-kasus lokal, itu juga teman-teman bisa lihat ya, eh, jangan dibatasi hanya yang tadi saya share gitu. Bisa lihat-lihat lagi yang studi-studi kasus lain yang ada di mana di Indonesia gitu ya, bagaimana mereka melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan data tadi. Nah, ini juga kompetisi bisnis gitu. Sering kalau punya mentor yang data drivennya sudah bagus, bisa mengelola manajemen keuangan ataupun berdasarkan dengan teman-teman yang lain ya, bisa ikut kompetisi bisnis, jadi tahu bagaimana mengelola bisnis yang baik dan sebagainya. Tentunya tadi itu salah satu faktornya adalah keuangan, itu bisa menjadi apa membiasakan diri kita juga gitu untuk eh, melihat data dan eh, manajemen keuangan itu dengan bagus. Nah, ini yang terakhir juga, tadi kan behavior ya, kita bicara behavior. Ini tentunya butuh mental finansial yang kuat juga nih untuk menjadi founder gitu. Jadi pada saat teman-teman nanti masuk ke industri gitu, tapi dengan mental finansial, mental data driven yang kuat, eh, apa namanya, tentunya itu akan bisa menjadi apa pembeda ataupun eh, faktor penentu teman-teman ke depannya gitu, baik di karir, di perusahaan maupun dalam mengelola satu perusahaan. Oke, mungkin dari saya demikian. Tadi menambahkan yang disampaikan eh, Pak Ano dan Bu Egi ya, ke- dengan teman-teman di eh, apa namanya bisnis digital, tentunya yang namanya pengalaman itu menjadi guru paling penting sih gitu. Jadi jangan takut berkreasi gitu ya, berkreasi membuat satu inisiatif yang yang bagus gitu ya. Tapi pastikan eh, itu tadi mindsetnya, baik dari sisi organisasi maupun finansialnya, sehingga sampai ke datanya itu tetap dibangun dari awal. Itu akan banyak membantu
kegiatan ataupun inisiatif teman-teman tadi ke depannya. Gitu. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Eh, saya kembalikan ke Bu Egi mungkin ya, Ya. eh, untuk kelanjutannya.